Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Eh, Sini kami akan mempresentasikan dokumen kami terkait capstone project dari mata kuliah desain proyek teknik komputer. Di sini ada saya, Alfito Ikramolidain, dan juga ada teman saya, Kemas, Josevan, Nathan, dan juga Fadel. Oke, boleh di-scroll. Nah, ini ada daftar isinya, langsung aja ke isinya. Nah, untuk pendahuluan, tujuan dari dokumen ini adalah sebagai spesifikasi persyaratan untuk sistem pemantauan kereta baru yang bernama Transit. Nah, sistem ini akan menggunakan teknologi kamera, algoritma machine learning untuk memantau kereta dan memberikan informasi waktu real time tentang kapasitas penumpang. Sistem ini juga akan mencakup aplikasi mobile yang akan memungkinkan penumpang kereta untuk memeriksa ketersediaan kapasitas dan merencanakan perjalanan mereka dengan demikian. Lalu untuk ringkasan dari proyek ini, nama proyek yang kami buat yaitu Transits. Dan di sini saya sebagai project manager ya, dan project member itu teman-teman saya, Kemas, Josevan, Nathan, dan juga Fadel. Lalu untuk latar belakang dari proyek kami, pada beberapa kasus terjadi penumpukan penumpang di gerbong kereta yang menyebabkan tidak semua gerbong bisa terpakai. Hal ini disebabkan tidak adanya informasi mengenai kapasitas penumpang pada tiap gerbong kereta. Nah, atas dasar hal tersebut, kami mengembangkan suatu aplikasi yang bernama Transits. Untuk ruang lingkup proyek ini, yang kami kembangkan adalah sebuah sistem monitoring gerbong kereta yang menggunakan teknologi kamera dan algoritma machine learning untuk menghitung kapasitas penumpang pada setiap gerbong secara real time. Nah, ruang lingkup proyek ini meliputi perencanaan dan struktur proyek, penelitian pasar dan pengguna, desain UI UX, dan prototipe aplikasi, pengembangan aplikasi Android, dan juga sebagainya. Oke, bisa dilanjutkan rumusan masalah oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah, mungkin di sini dijelaskan bagian eh, permasalahan yang ingin kita selesaikan begitu. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan proyek kami, yaitu apa yang menyebabkan penumpukan penumpang di gerbong kereta, apa dampaknya dari penumpukan penumpang, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, selanjutnya ke tujuan sistem. Jadi tujuan sistem ini pertama dari user dulu. Target pengguna sistem kami ini ada beberapa, disebutkan di sini ada 4. Ada pekerja kantor yang ingin bertransportasi menuju tempat kerja, ada penumpang kereta yang ingin memperkirakan kapasitas gerbong, staf operasional yang ingin melakukan pengelolaan terhadap kapasitas gerbong, dan pengembang dan pemilik aplikasi transit yang nanti akan menggunakan aplikasi untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna kereta api begitu. Selanjutnya ada lokasi. Jadi untuk proyek kami sendiri akan dijalankan di aplikasi smartphone begitu, dan nanti bisa digunakan oleh calon penumpang ataupun juga petugas kereta api. Nah, di dalam aplikasi kami juga akan diterapkan skema otorisasi yang dibatasi. Jadi nanti berbeda user bisa menggunakan fitur-fitur yang berbeda begitu. Lalu untuk responsibilities, tanggung jawab dari sistem kami ini ada 4, yaitu menyediakan informasi kapasitas dari gerbong kereta secara real time, memberikan rekomendasi gerbong yang layak digunakan bagi penumpang, lalu dapat diakses oleh pelanggan potensial menggunakan internet, dan penggunanya dapat melihat keramaian dari gerbong melalui aplikasi begitu. Oke, jadi untuk aplikasi kami ini dibuat didasarkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan eh, kualitas pelayanan di transportasi kereta api begitu ya, akan membantu mengatasi masalah penumpukan penumpang yang tidak merata begitu di gerbong, dan diharapkan dengan sistem yang baru akan meningkatkan efisiensi transportasi kereta api dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpang. Baik, selanjutnya ada tujuan fungsional atau tingkat prioritas dari sistem yang akan kami buat. Terdiri dari 3, yaitu prioritas utama, menengah, dan rendah. Untuk prioritas utama merupakan fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem kami, yaitu sistem harus bisa menangkap data situasi gerbong kereta, harus bisa mengolah data yang ditangkap, kemudian menampilkan data tersebut secara real time. Lalu untuk prioritas menengah, ada beberapa, yaitu sistem harus bisa menangani segala keadaan secara akurat, seperti misalnya jumlah penumpang yang ramai,
dan sistem harus bisa terintegrasi dengan penjadwalan kereta api secara real time. Sistem juga harus bisa digunakan dengan mudah sehingga aplikasinya harus simple. Untuk prioritas rendah merupakan fitur-fitur tambahan yang akan memudahkan pengguna aplikasi atau pengguna sistem kami. Seperti sistem harus bisa memberikan data analisis untuk membantu operator dalam mengoptimalkan penjadwalan gerbong kereta. Sistem harus bisa menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi gerbong mana yang cenderung kurang ramai pada waktu tertentu, dan sistem harus bisa menyimpan data dari masing-masing pengguna aplikasi. Oke, kemudian untuk tujuan fungsionalnya yang pertama reliabilitas atau keandalan. Pertama, sistem harus sepenuhnya bisa beroperasi paling tidak 90% dari waktu. Kemudian jika ada downtime tidak boleh lebih dari 3 jam. Lalu selanjutnya kegunaan. Yang pertama adalah penumpang paling tidak bisa menemukan informasi untuk tempat duduk paling tidak 40 detik maksimal. Lalu jumlah tindakan yang diperlukan untuk mencari tempat duduk atau mengaklik itu tidak lebih dari 5 kali. Lalu selanjutnya untuk performanya, sistem harus bisa mendukung paling tidak 15 pengguna secara simultan. Lalu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk sistem mengakses internet tidak boleh lebih dari 10 detik. Kemudian yang terakhir yaitu sistem bisa melakukan pendeteksi dalam waktu tidak lebih dari 20 detik. Untuk keamanannya, pertama, data dari pengguna tentu tidak disimpan dalam aplikasi sehingga lebih aman. Lalu data juga akan dienkripsi saat disimpan. Untuk supportnya atau pendukungan, yang pertama, sistem bisa dibuka jika pengguna memiliki akses ke internet atau online. Lalu sistem harus dapat mengoperasi produk dan produk baru tanpa melakukan rekayasa yang besar. Kemudian dokumentasi dan bantuan pengguna online di bawahnya. Yang pertama, sistem harus bisa menjadikan halaman bantuan yang bisa membantu pengguna. Lalu halaman bantuan itu harus bisa diakses di halaman manapun. Kemudian ini akan dibeli oleh project ini adalah yang pertama SPG2 dan kameranya. Untuk latar mukanya, sistem beroperasi berdasarkan dengan kualitas Android. Lalu sistem bisa melakukan koneksi dengan machine learning dan bisa juga berkoneksi dengan database. Oke, selanjutnya itu ada di bab 4, itu tentang desain sistem. Jadi untuk sistem kita itu kita bisa visualisasikan menggunakan flowchart, di mana nanti sistem akan memulai. Nah, pas semula sistem akan menangkap data dari gerbong. Selanjutnya, sistem akan mengolah data dengan algoritma machine learning yang sudah kita siapkan. Lalu, sistem akan menunggu inputan dari user. Input di sini itu maksudnya user memilih gerbong yang mana. Kalau misalnya user nggak memilih gerbong yang mana, dia akan tetap meminta inputan user. Kalau misalnya sudah memilih, sistem akan mengirimkan data yang sudah diolah kepada pengguna berdasarkan gerbong yang dipilih. Sedangkan berdasarkan user ya, jadi pertama user akan memulai aplikasinya, lalu dia akan ditunjukkan halaman utama, lalu user bisa memilih kereta, di mana nanti akan menampilkan data keretanya. Kalau misalnya dia udah memilih keretanya, user bisa memilih gerbong. Kalau misalnya user belum memilih gerbong, dia akan menampilkan data gerbong terus sampai user memilih gerbong. Nanti kalau udah memilih, dia akan mendapatkan klasifikasi keramaian yang ada pada gerbong tersebut. Selanjutnya ada timeline dan story backlog, di mana ini merupakan backlog kita menggunakan software namanya Jira Software. Jadi secara garis besar story backlog kita kayak gini, di mana dibagi menjadi 3 utama, itu designing, developing, dan juga testing. Nah, di dalam ini ntar dia bakal ada child issue atau subtask, yang dimana misalnya user research itu ada creating survey dan lain sebagainya. Nah, untuk timeline-nya sendiri, kita menggunakan roadmap. Jadi roadmap di sini itu merupakan garis besar pengerjaan proyek kita. Nanti di sini bisa dilihat ini. Nah, jadi ini garis besar aja. Nah, kita juga menggunakan metode Scrum, jadi nanti kita bisa membuat sebuah sprint. Misalnya ntar kita pengen masukin ini sama ini, yang user research tran 14 sama tran 15, masukin ke sprint, terus ntar sprintnya juga bakal muncul di backlog, dan juga ntar dia bakal muncul di board-nya. Nah,
Mungkin selanjutnya itu ada kesimpulan ya, mungkin ini kesimpulan dari aplikasi kita, jadi mungkin bisa dibaca sendiri. Selain itu, uh, karena udah selesai, mohon maaf jika misalnya kita ada yang salah atau kekurangan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.